Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kabar kalian baik semua ya. Nah, walaupun kita belajar hari ini dalam masa tatap muka, terus dalam masa pandemi COVID-19, namun kita belajarnya harus tetap semangat, ya kan? Iya. Nah, kesehatan tubuh kalian juga harus selalu Jaga. dijaga supaya imun tubuh kalian tidak turun. Nah, jadi sekarang Ibu setelah menanyakan kabar kalian, tujuan Ibu menanyakan kabar kalian adalah itu supaya kalian selalu mengingat rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kan yang memberikan kita sehat siapa? Allah, Tuhan. Yang memberikan kita sakit siapa? Allah, Tuhan juga ya nak ya. Nah, jadi karena kalian sekarang dalam masa sehat, pertumbuhannya bagus, makanya kita harus selalu mengucapkan rasa syukur. Bagaimana cara mengucapkan rasa syukur? Bagaimana nak? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan untuk biasanya kalau kita memulai pelajaran itu kita harus selalu berdoa. Sekarang Ibu minta kepada anak Ibu Zikri, pimpin doanya nak. Ayo. Sudah siap, dari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga semuanya. Jadi di sini Ibu ingatkan kembali, penting sangat itu kita sebelum melakukan sesuatu kita harus berdoa. Ya, itu karena salah satu rasa syukur yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus diberikan kesehatan, terus sekarang bisa duduk di kelas ini untuk mengikuti pelajaran. Ya, Nak ya? Nah, itulah makanya kita harus selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kalian absennya dulu satu. Abdi Putra, Zikri, Anggun, Anissa, Arum, Aska, Akbar Fabiansa, oh sakit, Bilkis, Dery, ya, Faiza, Fitri Aulia, ya, Juwanda, Aswando, Khalifa Aswando, siapa ini nak? Alifa, oh Alifa tadi. Cristobal, Muhammad Akbar. Izin, Bu. Oh izin, jadi 2 orang tidak hadir ya. Satu sakit, satu izin. Baiklah nak, jadi kalau ada teman yang sakit izin itu ya di luar kehendak kita juga. Nah sekarang tadi kan seperti kata Ibu tadi kan kita harus selalu bersyukur karena diberi kesehatan. Nah sekarang Ibu minta, kalian masih ingat tak lagu Wajib Indonesia Raya? Masih dah? Karena kan selama masa COVID ini kita tidak pernah lagi upacara, ya kan? Tidak pernah upacara, kita langsung masuk kelas, itu pun kelasnya dibagi persib, upacara tidak pernah, kegiatan apapun juga tidak pernah. Hanya
tetap fokus pada pembelajaran di dalam kelas. Jadi sekarang kita coba nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Tidak usah lagunya mekik-mekik, dengan santai saja. Ya Nak ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini lagu kebangsaan apa? Siapa? Lagu kebangsaan negara Indonesia. Bangga menjadi anak Indonesia? Bangga sekali. Jadi kalau kita sebagai anak Indonesia, kita harus bangga juga memakai produk buatan Indonesia. Siapa yang tahu apa saja contoh produk buatan Indonesia? Batik. Pintar sekali anak ibu semuanya. Padahal belum begitu mengenal materinya kelas 6 ini. Karena kan baru awal kelas 6 ya. Batik, pintar. Apalagi? Selain batik. Kaligrafi. Apa? Kaligrafi. Kaligrafi boleh juga. Itu kan buatan Indonesia. Karena orang Indonesia juga suka mengukir. Mengukir kaligrafi. Nah, kita membahas batik tadi ini. Batik ini sudah terkenal sampai ke seluruh Indonesia. Selain Indonesia apa namanya? Dunia. Pintar Zikri. Sudah batik ini sudah mendunia. Sudah terkenal sampai ke seluruh dunia. Nah, ya, karena sudah tadi disebutkan produknya yang terkenal itu adalah Indonesia, buatan Indonesia juga adalah batik. Nah, sekarang Ibu tanya lagi Nak. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian Ibu serahkan sesuatu, itu berupa teks. Setelah kalian membaca teks itu, nanti Ibu harapkan kalian bisa menganalisis kerjasama negara ASEAN. Ya, itu pertama tujuan yang akan kita capai. Yang kedua, kalian nanti bisa menyimpulkan kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya itu bentuknya apa saja. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga nanti kalian Ibu harapkan bisa menganalisis ciri-ciri poster. Yang keempat tujuannya adalah
kalian nanti ibu tugaskan, terus ibu harapkan kalian bisa membuat sebuah poster sosial budaya di tempat kalian tinggal. Nah, itu tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Mengenai apa saja tadi? Mengenai poster, apa lagi? Ya, mengenai batik, terus mengenai kerjasama sosial budaya di bidang di ASEAN. Nah, itu tujuan kita hari ini. Nah, sekarang ibu tanya dulu, tahu tidak dengan RT? Tahu apa kepanjangan RT? Iya, pintar Abdi, rukun tetangga. Nah, Pak RT ini ada temannya. Ada Pak RW. Ada Pak RW? Apa kepanjangan RW? Rukun warga. Pintar semua anak ibu ini ya, senang ibu jadinya. RT rukun tetangga, RW rukun warga. Nah, selain RT dan RW ada lagi ibu, kalau di desa apa namanya nak? Ibu Rio. Kalau dulu kan namanya kepala desa ya. Sekarang sudah berubah menjadi Ibu Rio atau Datin ya, Datuk Rio. Tahu kan siapa Datuk Rio di Purwakti? Siapa Aska? Iya, Ibu Leni. Ya. Nah, di atas tingkatan lagi sesudah Datuk Rio itu kan ada lagi Bapak apa atau Ibu apa namanya? Siapa? DPR ketinggian. Ayo. Lurah, dulu siapa nyebut lurah nak? Ya, lurah. Ya kan kayak kelurahan Taman Agung gitu, kelurahan Bungo Barat. Nah, itu Pak Lurah atau Ibu Lurah. Nah, sudah lurah itu ada camat. Ada camat. Tahu dengan camat? Pernah mendengar kata camat? Nah, kalau kayak Purwakti ini kan ada camatnya juga ini. Kecamatan Batin 3. Apalah itu ya. Nah, sudah kecamatan baru kita naik ke kabupaten. Di kabupaten siapa yang memimpin? Bupati. Di setiap kabupaten, dimanapun daerahnya, pasti pemimpinnya seorang bupati. Kita sekarang di kabupaten apa nak? Kabupaten Bungo. Siapa bupatinya? Haji Masuri. Bagus Anggun. Nah, di atas bupati baru tadi bisalah dimasukkan misalnya DPR atau apa dah. Nah, untuk negara juga ada seorang pemimpin. Siapa pemimpin negara kita? Presiden. Siapa nama presiden kita? Joko Widodo. Siapa yang mau cita-citanya ketemu presiden? Siapa? Oh, Nisa mau ketemu presiden. Semua orang pasti mau bertemu Bapak Presiden. Jadi perlu diingat nak, kalau di setiap negara itu mempunyai seorang pemimpin. Kadang itu beda-beda, lain negara lain sebutannya. Ada namanya presiden, ada kepala negara kerajaan, ya macam-macam. Tapi kalau negara Indonesia itu yang memimpin adalah presiden. Nah, itulah nak materi yang akan kita capai nanti itu mengenai keseluruhan ini. Ya, sekarang coba lihat dulu nak, itu gambar, itu apa itu? Bola dunia. Kalau bola dunia itu dalam istilahnya apa nak? Dia bentuknya apa bentuknya? Bulat. Bentuknya bulat. Nah, kalau keseluruhan itu kan memang bulat semuanya. Nah, karena bulat, keseluruhannya juga nampak gitu, dan sudah ibu tingkat-tingkatkan juga tadi. Istilah dalam dunianya apa nak? Keseluruhan itu sudah ada tingkatannya tadi ibu sebutkan, ada RT, ada RW nya. Jadi keseluruhan mendunia itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu sesuai dengan judul materi di pelajaran kita di buku? Apakah? Apa? Globalisasi. Itulah materi kita pagi ini. Tema 4, globalisasi. Ya, mengenai di sini ibu ambil itu subtema 1, pembelajaran 5.
Pembelajaran 5 mengenai globalisasi di sekitarku, ya. Globalisasi. Boleh Ibu sebutkan di tingkatannya anak Ibu, ya. Nah, paham sampai di sini? Ya. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan menayangkan sebuah video kepada kalian. Itu video kita kan dalam bentuk kerjasama kita dengan negara ASEAN, ya. Berbagai bentuk kerjasama negara kita dengan ASEAN. Sekarang akan Ibu sebutkan dulu, Nak. Siapa itu tahu kepanjangan ASEAN apa? Kepanjangan ASEAN? Ada yang tahu kepanjangan ASEAN? Di kelas sebelumnya sudah belajar ASEAN? Belum ada belajar ASEAN, ya. Ibu buka dulu materi pembelajaran kita hari ini. Itu kalian belajar mengenai, tadi sudah Ibu sebutkan. Mengenai apa kita belajar hari ini? Globalisasi. Bagus anak Ibu, pintar semuanya, ya. Mengenai globalisasi di sini itu mengenai negara ASEAN. Ya, negara ASEAN. Tidak Ibu tayangkan, kalau di sini kalian lihat mungkin tidak akan juga jelas. Nanti videonya saja yang akan Ibu tayangkan kepada kalian, contoh kerjasamanya. Di sini akan Ibu terangkan dulu. Tadi kan Ibu tanya kepada kalian, apa itu ASEAN? Nah, kalau mendengar kata ASEAN sudah pernah belum? Belum pernah mendengar kata ASEAN? ASEAN belum pernah mendengar kata ASEAN? Ya, Ibu buka dulu sini. Baik, kita masuk tadi kata Ibu materinya kita bahas mengenai ASEAN karena menyangkut paut dengan globalisasi. Nah, sekarang akan Ibu tayangkan sebuah video, itu kerjasama ASEAN dengan negara lain di bidang sosial budaya. Kalian perhatikan videonya dengan seksama, ya. Indonesia membentuk kerjasama dengan ASEAN di bidang sosial dan budaya untuk kemajuan bersama. ASEAN dibentuk di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967 dengan 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya
Defense Ministers Meeting yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian antar parlemen. Oke, sekarang sudah tahu kan apa saja dalam kerjasama ASEAN ini? Baik, itu video yang Ibu tayangkan mengenai kerjasama ASEAN di bidang apa tadi? Globalisasi. Ya, mengenai globalisasi, tapi di bidang apa kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN, Rina? Setelah kalian melihat video yang Ibu tayangkan tadi, di bidang apa kerjasamanya? Bidang apa? Bidang sosial budaya, ya bidang sosial budaya. Harus semangat dong. Coba tepuk semangat, masih ingat? Tepuk semangat bagaimana? Kita harus tetap semangat ya. Coba 1, 2, 3. Semangat. Yes. Nah, seperti itu. Nah, ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Yes. Nah, jadi kalau pas menyimak video ini jangan tidur dong ya. Kalau kalian tidur bagaimana nanti caranya? Nggak jadi belajar. Jadi justru melihat video ini semangat belajar kita itu harus tampil. Jadi tadi sudah Ibu tayangkan video, terus sudah ditayangkan kerjasamanya dalam bidang apa saja. Coba sebutkan dulu Zikri, dalam bidang apa saja kerjasamanya Zikri? Dalam segi bidang apa tadi Zikri? Hah? Ya, bidang budaya, sosial dan budaya. Karena memang pembahasan kita itu adalah mengenai Indonesia bekerjasama dengan negara ASEAN itu di bidang sosial budaya. Nah, selanjutnya setelah kalian memperhatikan ini, tadi kan tujuan kita kan kalian nanti kan bisa menganalisis mengenai kerjasama di bidang sosial budaya, terus bisa menganalisis atau menganalisis ciri-ciri poster. Di sini Ibu akan memperhatikan gambar kepada kalian melalui kertas saja karena tidak bisa ditayangkan. Ibu lihat ini sebuah apa? Poster. Sebuah poster. Poster apa? Nah, berarti termasuk poster lingkungan. Disuruh buanglah sampah pada tempatnya. Ini sebuah poster. Nah, kalau kalian lihat di sini, bagaimana ciri-ciri poster yang Ibu berikan kepada kalian ini? Ibu lihatkan kepada kalian ini. Bagaimana ciri-ciri posternya? Bagaimana ciri-cirinya? Karena kan dalam membuat poster pasti ada ciri-ciri poster. Sekarang kalian lihat dulu ciri-cirinya bagaimana anak poster ini, nak? Bagaimana bentuk gambarnya? Bagaimana? Apa, Aurel? Ada tahu, Anggun? Menarik. Menariknya untuk dilihat. Menarik. Poster ini salah satu ciri-cirinya adalah harus menarik. Tulisannya juga harus menarik supaya orang yang melihatnya bisa tertarik untuk membacanya. Ini ada lagi satu lagi. Apa ini? Nah, poster gambar kerjasama Indonesia dalam sosial bidang budaya. Tadi kan banyak dalam bentuk seni, video yang Ibu tayangkan tadi. Terus dalam apa nih? Dalam seni batik. Terus ini dalam bentuk tarian. Ini kan sosial budaya juga. Ini tadi negara ASEAN. Tadi ditayangkan di video itu pertama awal mulanya pendiri negara ASEAN itu ada berapa negara tadi? Ada 5 negara. Sebutkan salah satunya negara apa? Filipina. Apa lagi? Singapura. Indonesia. Malaysia. Thailand. Nah, lebih lengkapnya adalah Thailand. Bagus, Anggun juga menyebutkan Tiongkok, tapi lebih lengkapnya adalah Thailand. Itu negara pendiri ASEAN.
inilah. Nah, berdasarkan ini kan sudah bercampur aduk semua negara di sini. Tentu juga bercampur aduk sosial budaya. Jadi mereka saling bekerja sama di bidang sosial budaya. Contoh tadi mungkin pertukaran pelajar atau pertukaran kesenian, mungkin kan? Kayak tadi kita kan pertukaran batik, gitu kan? Batik kita sudah sampai ke negeri Malaysia. Batik kita sampai ke Thailand. Itu kan sudah contoh sosial budaya. Sekarang Ibu tanya dulu. Selain di seni batik dan kesenian tadi, kerjasama sosial budayanya dalam bentuk apa, Nak? Yang sosialnya, siapa yang tahu? Sosial, tahu sosial? Apa sosialnya? Bagaimana bentuk sosial itu? Kan sosialnya tinggi nian. Nah, contoh kita sosial itu bagaimana? Contoh kita bersosial bagaimana? Saling menghargai. Apalagi? Saling menghormati. Terus apa lagi? Misalnya ada teman kesusahan, kita harus saling membantu. Itu kan salah satu sikap sosial. Jadi antara negara ASEAN ini juga ada kerjasamanya di bidang sosialnya. Salah satunya adalah penanggulangan bencana alam. Siapa tahu nyebutkan bencana alam itu contohnya apa saja? Banjir, longsor, gempa bumi, tsunami. Itu contoh bencana alam. Siapa yang misalnya contoh gini nih, Indonesia terkena bencana alam tsunami. Nah, negara Indonesia membantu mungkin berupa obat-obatan, berupa pakaian, ya, berupa makanan. Itu sudah bergerak di bidang apa, Nak? Di bidang sosial. Karena saling membantu antar negara. Rasa sosial itu harus ada. Jangankan antar negara. Kalian satu kelas ini pasti ada rasa sosial kalian, ya kan? Contoh Anggun, ketinggalan pena, tentu bingung Anggun nulisnya pakai apa. Nah, nanti berbaik hatilah kamu karena ada rasa sosial tadi, seperti Nisa meminjamkan pena kepada Anggun. Itu sudah termasuk rasa sosial. Nah, itu juga tadi antara negara ASEAN ada kerjasama di bidang sosial dalam bentuk penanggulangan bencana alam. Jadi yang kena bencana itu akan merasa apa, Nak? Merasa senang, merasa tenang, bisa terbantu karena mereka kena musibah. Ya, jadi itu juga anak-anak ibu harus saling membantu. Ya, lanjut ini lagi. Ini sebuah apa juga, Nak? Juga sebuah poster. Tapi ini poster mengenai sosial budaya. Dan contohnya di lingkungan tempat kalian tinggal. Ini salah satu contohnya. Contohnya di sini mengenai bumiku, rumahku. Ya, jadi rumah itu juga ibaratnya bumi, atau bumi itu ibaratnya juga rumahku, seperti itu. Nah, kalau di bawah ini, Nak, mengenai apa posternya, Nak? Coba Zikri sebutkan lagi mengenai apa poster yang kedua ini, Zikri? Mengenai apa, Nak? Nampak jelas? Tidak jelas. Anissa aja, Anissa. Marbel. Ya. Budaya Nusantara. Nah, Marbel Budaya Nusantara. Mengenai kebudayaan juga di tempat kalian tinggal. Terus ini lagi. Yang ketiga. Nih poster yang ketiga. Buka ke sini. Nah, coba Arum. Mengenai apa nih, Arum? Mengenai Indonesia. Nah, berdasarkan poster yang kalian ini kan indahnya Indonesiaku. Kalian lihat di sini, Nak. Apakah sama semuanya anak-anaknya? Tidak sama. Berbagai macam kebudayaan. Berbagai macam suku. Ya. Ada memakai baju adat Kalimantan ini. Oh, ini ya Cina, betul. Ini Cina. Ini adat Kalimantan, ya. Ini adat
adat Jawa, ini adat Sumatera Barat atau Padang. Jadi beraneka ragam yang ada di sini. Cina pun ada di sini. Berarti sudah antar negara. Jadi walaupun berbeda suku, kita harus selalu bersama. Tidak boleh ada perbedaan. Nah, di sini mereka bermain bersama. Ya, lanjut lagi di bawahnya. Apa tulisannya? Stop global warming. Stop global warming atau pemanasan bumi. Ya. Nah, ini tadi seperti yang Ibu sebutkan. Ini gambar apa, Nak? Gambar bumi. Bumi tadi bentuknya bulat. Secara keseluruhan ini disebut dengan globalisasi. Jadi bisa diartikan globalisasi itu keseluruhan atau mendunia yang bisa dilakukan pada saat ini. Itu contohnya adalah salah satu negara ASEAN. Nah, paham mana Ibu? Paham? Nah, inilah materi pelajaran kita pagi ini. Ya, nah, Ibu harapkan kalian mengerti dengan yang Ibu tayangkan tadi ini, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang sosial, di bidang budaya, terus bagaimana tadi ciri-ciri poster, terus bentuk poster sosial budaya juga, ya. Nah, selanjutnya, sekarang adakah yang mau kalian tanyakan sama Ibu? Adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Ibu minta kepada kalian baca buku teks yang ada terdapat di buku kalian. Itu halaman berapa tadi? Halaman 36. Kalian buka buku kalian, itu halaman 36. Mengenai apakah di sana? Oh, 37. Ya, pembelajaran 5 mengenai apa tadi? Batik. Tadi sudah disebutkan batik itu buatan Indonesia. Ya, salah satu seni tradisional Indonesia yang sudah mendunia. Nah, sekarang kalian baca sekilas, nanti akan Ibu tanya apa yang bisa, informasi apa yang kalian dapatkan dari teks ini. Coba dibaca sebentar. Untuk paragraf 1 saja dulu dibaca. Bacanya di dalam hati. Dipahami, dibaca paragraf 1 mengenai seni batik. Sudah dipahami? Coba Juanda, informasi apa yang bisa Juanda dapatkan di bacaan paragraf pertama? Informasi apa yang bisa Juanda dapatkan? Bisa disebutkan? Bisa Juanda? Atau Aurel? Informasi apa yang Aurel dapatkan dari bacaan tersebut? Sebutkan informasinya. Setelah kalian baca, Ibu inginkan Zikri bisa? Informasi apa yang didapatkan dari teks itu, Zikri? Bisa Zikri? Oh, Christopher tunjuk tangan, ayo. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Iya, boleh. Itu sebuah informasi. Karena sebelumnya kan kalian belum tahu pada tanggal berapa UNESCO itu memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Kan belum tahu asal mula kalian kan? Belum tahu pada tanggal berapa.
Nah, berdasarkan bacaan ini, berdasarkan teks ini, kalian sudah tahu, oh tanggal itu UNESCO mengesahkan batik sebagai warisan dunia. Pada tanggal berapa tadi? 2 Oktober Nah, pada tanggal 2 Oktober 2009. Jadi sekarang sudah tahu kalian, itu kan sebuah informasi, nah. Sebuah informasi yang kalian dapatkan setelah kalian membaca teks. Kalau tidak ada baca teks ini, apakah tahu kalian informasinya? Tidak tahu. Sesuatu yang kita dapatkan itu kalau setelah kita membacanya, kita baru bisa mendapatkan informasinya. Ya, itu untuk paragraf pertama. Ya. Nah, di sini ada berapa paragraf, Nak? Kalau kalian lihat. Berapa? Ada 4 paragraf. Ya, jadi sekarang Ibu minta kalian bentuk kelompok. Sekarang ada berapa orang yang datang? Ada 14? 13. Kita bagi 3 kelompok saja. Ya, tolong isinya disatukan dulu. Jadi satukan ke sini. Dempetnya sini. Iya, dempetnya lagi. Bagi 3 kelompok saja. Ya. Juanda, Aska, Kristobal, sama Abdi gabung berempat. Maskernya tetap dipasang. Nah, Zikri, Dari Arom berempat juga. Gabungnya mejanya. Kelompok, nanti masing-masing kelompok Ibu mintakan kalian diskusikan dulu teks yang kalian baca itu, nanti Ibu tanya satu-satu. Tadi untuk paragraf pertama itu sudah tahu, informasi yang kalian dapatkan adalah UNESCO mengesahkan batik itu menjadi warisan budaya Indonesia, warisan budaya dunia, ya kan? Pada tanggal berapa tadi disahkan? 2 Oktober 2009. Itu untuk informasi paragraf pertama. Semua bacaan itu kan ada 4 paragraf. Nah, untuk kelompok ini dibaca paragraf kedua. Untuk kelompok Zikri dibaca paragraf ketiga. Untuk kelompok Aska dibaca paragraf keempat. Nanti Ibu tanya, coba dibaca sebentar dulu. Nanti Ibu tanya informasi apa yang kalian dapatkan pada paragraf tersebut. Jadi Pak, satu kelompok satu paragraf dibaca. Yang lagi nggak ada. Yang itu menambah. Dibaca ya, jangan dibawa ngobrol. Kalau dibawa ngobrol nanti tidak tahu informasi apa yang didapatkan pada teks bacaan. Selesai bacanya? Coba kelompok Anggun. Ibu suruh tadi baca paragraf kedua. Informasi apa yang bisa didapatkan oleh kelompok Anggun? Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Itu juga termasuk sebuah informasi. Berarti kalian sudah tahu sekarang. Oh, berarti Pulau Jawa nih
menjadi titik pusat untuk perkembangan batik di Indonesia. Yang sebelumnya belum tahu, sekarang sudah menjadi tahu. Ya, bagus. Beri tepuk tangan dulu kepada kelompok Anggun. Ya. Selanjutnya kepada kelompok Zikri, tadi paragraf ketiga. Siapa yang mewakili mau membicarakannya? Apa informasi didapatkan dari paragraf ketiga? Iya, Zikri. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Yang baris keempat ya. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Ya, kita sering melihat di televisi. Setelah mereka mengetahui batik itu sangat indah, ukirannya indah, bentuk reliefnya juga indah. Jadi negara yang mungkin mengadakan sesuatu atau mengadakan fashion show, mereka memakai batik Indonesia. Itu tanda salah satu adalah menghargai buatan Indonesia. Nah, negara lain saja mau memakai batik. Kita sebagai anak Indonesia mau tidak memakai batik? Mau. Buktinya apa kalian memakai batik? Iya, ke sekolahan memakai batik. Hari apa saja memakai batik di sekolah? Kamis. Nah, batik ini berarti termasuk ke dalam sosial atau budaya? Dalam budaya. Pertukaran budaya jadinya batik kita sudah sampai mendunia. Bisa juga negara ASEAN memakainya. Ya nak ya? Nah, beri aplaus kepada kelompok Zikri. Tepuk tangan dulu. Ya, bagus. Lanjut lagi kelompok Aska. Untuk paragraf keempat, informasi apa yang didapat Aska? Aska atau Anda? Oke, coba kilas saja nak. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Iya, strategi yang dilakukan masyarakat Indonesia supaya negara luar mencintai batik tersebut, mereka mengikuti seleranya, mengikuti selera calon pembeli. Contoh misalnya negara ASEAN, Thailand ingin membeli batik. Kalau Thailand ciri khasnya apa nak di negara Thailand tuh? Tahu hewan yang ada belalainya? Gajah. Di negara Thailand banyak terdapat gajah. Bisa saja nanti orang Thailand mau memakai buatan Indonesia dengan motif gambar gajah. Jadi lebih tertarik lagi mereka. Oh iya, hewan yang terdapat di negaranya yang dijadikan gambar di batik yang dibuat. Jadi itu adalah strategi supaya batik ini bisa laku di pasaran. Harus ada minatnya. Jadi supaya pembeli tertarik. Contoh Thailand dari kata ibu. Misalnya minta motif batiknya gambar gajah. Nah, paham anak ibu? Paham? Nah, itulah informasi yang ingin ibu dapatkan kalian. Setelah itu tadi tidak teks yang ibu berikan kepada kalian, yaitu video yang ibu tayangkan kepada kalian tadi itu mengenai kerjasama sosial di bidang sosial dan budaya. Ya, sudah kita diskusikan juga tadi mengenai itu, sudah dilakukan. Sekarang sisi poster juga sudah ibu berikan kepada kalian. Sekarang ibu lanjutkan, ibu nanti akan memberikan kalian sebuah lembar tugas atau LKPD itu mengenai ciri poster dan mengenai kerjasama ASEAN di lingkup sosial budaya tadi. Ya, dalam bentuk LKPD nanti ibu kasih ini per kelompok, kalian kerjakan per kelompok sesuai video yang ibu tayangkan tadi, sesuai dengan poster-poster yang ibu juga yang tayangkan kepada kalian tadi. Ya, ibu berikan per kelompok. Buat LKPD. Tiga, diisi nanti ini gambar, digambarkan contoh poster yang ibu
Perintahnya saja nanti kalian masing-masing kelompok buatkan poster tentang kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Posternya dibuat di sini. Di kolom ini kalian buat posternya. Jadi tugas kalian kan dua. Satunya tadi di LKPD 1, pertanyaan kalian jawab itu. Bentuk kerjasama ASEAN di sosial budaya. Yang kedua nih LKPD 2, kalian membuat poster mengenai sosial budaya di lingkungan kalian. Di sini nanti kalian gambarkan. Bikin nama kelompoknya, Bu. Iya, dibikin nama kelompoknya. Nih, lihat Ibu nih. Identitas kelompok, misalnya kelompok mawar. Ya, kelompok macan. Kelompok mambo. Nah, Zikri tak kelompok mambo katanya tuh. Terus nama kelompok tulis F. Zikri, Deri, Arum, siapa tadi Nak? Nanda, ya. Nah, terus baru disebutkan anggotanya itu aja sama aja. Paham mana Ibu? Silakan diskusikan bersama. Diskusikannya dengan baik, tidak ribut. Kalau diskusinya dalam keadaan ribut, tidak akan selesai. Nah, silakan. Kamu salah batik. Bingung mau buat apa, Coy? Buat batik. Oke, kalau sudah kita presentasikan Nak ya, boleh perwakilan salah satu kelompok saja. Nanti kalau bisa kelompok Zikri mau tampil? Sudah selesai kan? Oke, mengenai gambar poster dan kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Ya, kita presentasikan kelompok Zikri berdiri semuanya Nak. Boleh ke depan kelas saja kelompok Zikri. Yang lainnya tolong diperhatikan. Apakah jawaban kelompok Zikri sudah tepat atau belum? Atau ada yang mau kalian tanyakan gitu. Silakan ke depan kelompok Zikri. Oke, bacakan Nak kerjasamanya. Apa saja kerjasama di bidang sosial budaya ASEAN? Saling membantu. Terus? Bantu bencana alam. Ya, saling membantu dalam bencana alam. Terus apa lagi? Apa? Saling menghargai dan menghormati sesama negara ASEAN-nya. Terus? Apa lagi? Ada berapa? Cuma 2? 3. Satu lagi apa? Itu aja. Saling menghargai, saling menghormati. Nah, menurut kelompok lain, bagaimana jawaban kelompok Zikri? Sudah pas atau belum?
Ya, kelompok Aska menyebutkan sudah. Kalau kelompok Aurel katanya belum. Apa nak? Ada yang perlu ditambahkan? Dari kelompok Aurel mengenai jawaban kelompok Zikri mengenai ulangan bencana alam itu masuk sosial budaya apa tidak? Masuk. Mengenai saling menghargai dan menghormati itu masuk sosial apa tidak? Iya, masuk. Berarti kelompok Zikri jawabannya sudah termasuk Pak. Bagus. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya mengenai LKPD poster. Gambar apa kalian buat di tempat tinggal kalian? Lihat kan gambar poster anak. Nah, gambarnya itu mengenai apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu termasuk ke dalam sosial budaya apa tidak? Iya, termasuk ke dalam sosial budaya. Ya, kalau itu tepuk tangan sekali lagi kepada kelompok Zikri. Silakan duduk nak. Terima kasih kepada kelompok Zikri telah mempresentasikan LKPD yang diberikan. Nah, sampai sudah kita di channel detik, kita masuk lagi ke penutupnya nak. Ya, setelah mempelajari materi ini, Ibu mau bertanya sama kalian. Apa saja yang sudah kalian pahami mengenai pelajaran ini? Apa saja yang sudah kalian pahami? Apa Zah? Apa yang sudah kalian pahami setelah materi yang Ibu berikan tadi? Apa Cristobal? Ya, yang kalian pahami apa setelah materi yang Ibu berikan? Hah? Ya, maksud itu materinya mana? Pelajaran yang Ibu berikan tadi ini mengenai apa? Jadi yang kalian pahami itu mengenai apa gitu? Mengenai apa Cristobal? Kebudayaan. Apa lagi? Kerjasama sosial dan budaya. Terus mengenai apa lagi tadi yang kalian gambar tuh? Mengenai poster. Sudah itu, ada yang belum kalian pahami? Ada? Ada yang belum kalian pahami dengan materi yang Ibu sampaikan? Apakah sudah paham semua? Sudah paham semua. Ibu harapkan seperti itu. Terus, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran tadi? Senang. Apa lagi? Bahagia. Apa lagi? Menyenangkan. Menyenangkannya di segi apa, Trina? Menyenangkannya di segi apa kalian tadi? Menyenangkannya. Melihat tayangan video. Lanjut lagi. Nah, setelah itu, ini kan mengenai pembelajaran subtema 1. Untuk minggu depan kita sudah masuk ke subtema 2. Jadi kan bertahap pembelajarannya. Setelah itu nanti di rumah kalian juga ulangi lagi pelajaran yang hari ini bersama orang tua kalian di rumah. Ya, jangan nanti materi berikutnya diingat, materi sebelumnya dilupakan. Jangan sampai dilupakan. Baik anak-anak Ibu, cukup sekian dulu materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum melakukan kegiatan dan sesudah melakukan kegiatan, kita selalu berdoa. Sekarang waktunya kita berdoa bersama dalam rangka untuk menutup pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Kepada anak Ibu Zikri, kembali kita berdoa nak. Kita sudah selesai materinya. Dipersiapkan dulu. Bukunya boleh di atas meja itu aja. Kita berdoa bersama. Materi pelajaran kita telah selesai. Sudah, mulai.
pelajaran kalian karena akan bersangkut paut dengan materi berikutnya mengenai globalisasi dan negara ASEAN serta ciri-ciri cluster. Ya anak ya, terus juga selalu bersyukur kita bisa menyelesaikan pelajaran hari ini dengan lancar dan baik dengan kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cukup sekian, terima kasih. Silakan pulang. Langsung pulang nak. Pulang anak. Iya, hati-hati di jalan ya. Iya.